Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, orang tua dari peserta didik maupun anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di saat kondisi sebagaimana yang kita rasakan bersama, terutama kaitannya dengan pandemi COVID, yang mana hampir setiap hari kita mendapatkan kabar duka adanya orang-orang dekat kita, saudara kita, teman kita, andai tolan kita, yang mendahului kita untuk menghadap kehadiratnya. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan. Mudah-mudahan waktu-waktu kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh sebagai sebaik-baik bekal kehadirat ilahi kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang kami cintai, dalam kesempatan ini sekolah memberikan surat pemberitahuan yang kami iringi dengan beberapa penjelasan atau catatan. Edaran yang akan kami sampaikan ini terkait dengan berita gembira, yakni Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan hasil yang agak di luar dugaan kita terkait dengan jumlah alumni kita lulusan tahun 2021 yang diterima di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri. Data yang kami atau yang kita terima ini berdasarkan laporan dari para siswa kita. Jadi alumni kita yang sudah diterima di perguruan tinggi memberikan laporan ke sekolah terkait di perguruan tinggi mana dia diterima. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang kami cintai, setelah 1 tahun berjalan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ, yang itu juga dilaksanakan di hampir semua sekolah. Hampir semua sekolah di seluruh Indonesia melaksanakan pembelajaran secara daring. Banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang meragukan bagaimana hasil nanti yang kita capai. Ternyata anak-anak sekalian yang kami cintai, pelajar SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2021-2022, secara bertahap kita siapkan anak-anak, kita sesuaikan dengan kondisi daring. Hasil yang dicapai di akhir tahun pelajaran 2020-2021 sungguh menggembirakan. Data yang kita terima sampai tanggal 24 Juli tahun 2021 kemarin, bahwa alumni kita yang diterima di perguruan tinggi, khususnya negeri ini cukup banyak. Jumlah total untuk yang khusus PTN saja sebanyak 99. Jadi 100 kurang 1 saja. Nah, ini mudah-mudahan ya karena kondisi yang mirip antar sekolah. Yang namanya masuk perguruan tinggi kan bersaing. Kita dulu kondisi normal, sekolah lain normal. Kita bisa bersaing, diterima 80, 70, 80, kemudian pernah di atas 100, tetapi memang jarang terjadi sekali lagi. Kemudian tahun ini, di saat sekolah lain melaksanakan secara daring, kita daring, alhamdulillah yang di PTN itu sebanyak 99. Daftarnya secara lengkap, insya Allah nanti kami kirim, Bapak Ibu peserta didik nanti bisa mencermati si A diterima di mana, si B diterima di mana, gitu ya. Kalau nanti ada kekeliruan, bisa sampaikan ke sekolah. Tapi data itu sekali lagi, kita tulis, kita kirimkan berdasarkan masukan dari alumni kita. Sebagai catatan bahwa ada hal yang menggembirakan juga bahwa
anak-anak tertentu setelah lulus dari SMA MTA itu dengan mantapnya tidak mendaftar ke PTN. Padahal mereka berpotensi sekali. Mereka lebih cenderung memilih ke pondok pesantren. Akhirnya di pondok pesantren atau ma'had tertentu yang untuk masuk juga tingkat persaingan terutama bahasa Arab juga cukup ketat. Ternyata anak-anak kita ini ada 16 yang bisa lolos untuk masuk pondok pesantren. Jadi anak ini sebenarnya kualitas akademis juga bagus. Andai kata masuk ke PTN besar peluangnya untuk diterima, ternyata ini juga milih ke pondok pesantren. Ini apresiasi yang cukup bagus. Mudah-mudahan nanti ketika kita punya pondok pesantren putri, sudah ada SDM-nya, di samping juga menambah SDM di pondok pesantren putra yang sudah kita miliki di Mojogedang, Karanganyar. Adapun sebagai gambaran, untuk PTS ini memang anak-anak banyak yang belum laporan. Di samping juga belum laporan, ada juga karena memang prosesnya belum selesai. Khususnya kelas 12, sekarang di kelas itu prestasinya seperti apa, jalur yang kita ambil nanti ada SNMPTN atau jalur tanpa tes, ada jalur SBMPTN ya, dengan tes UTBK, kemudian ada jalur ujian mandiri. Kalau UTBK itu skupnya nasional, kalau mandiri itu tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Kami punya catatan bahwa di tahun 2020 kita masih masuk 1.000 besar sekolah di seluruh Indonesia. Jadi SMA, SMK, MA di Indonesia yang mengikuti SBMPTN itu jumlahnya 21.302. Nah, kita berada pada peringkat 781. Jadi kalau istilah nasionalnya termasuk jajaran 1.000 besar. Jadi di bawah 1.000 sudah tidak masuk. Kita termasuk di dalam 1.000 besar itu, tepatnya di angka atau di peringkat 781. Di mana peringkat ini didasarkan pada hasil tes masuk perguruan tinggi ujian tulis. Ini gambaran yang pertama, bahwa kita posisi secara nasional begitu. Kemudian yang kedua, ini khususnya anak-anak untuk persiapan masuk SBMPTN. Kalau kakak kalian bisa diterima di suatu program studi tertentu, itu perjuangannya seperti apa? Karena kebanyakan orang itu ngukurnya dengan jurusan-jurusan kedokteran, teknik elektro, kemudian fakultas hukum, ekonomi, akuntansi gitu. Jurusannya itu. Sekarang ini yang terjadi, hampir semua program studi atau jurusan di perguruan tinggi itu tingkat persaingan sangat ketat. Misalnya kami sebutkan, ini ada contoh-contoh yang mungkin kurang familiar tapi sekarang banyak peminat. Perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Ini di UNS jumlah pendaftar tahun kemarin 1.415, kemudian yang diterima hanya 43. Bayangkan, diambil 43, yang daftar 1.415. Ini anak kita ternyata bisa nembus ke sana. Kemudian informatika. Informatika itu sing milih piro. Di UNS itu yang daftar 2.758. Yang diambil berapa? 86. Jadi ini tidak persaingan itu tidak hanya di jurusan-jurusan yang dulu banyak dituju orang. Memang di kedokteran masih ya peminatnya masih sangat banyak ya 5.000-an lah, 5.000-an. Tapi ini untuk perjuangan ke sana, faktanya anak-anak kita, alumni kita bisa bersaing. Bayangkan kalau 1.415 diambil 43, anak kita bisa masuk. Sambilkan contoh yang lain. Ini tadi saya carikan di datanya UNS. DKV, Desain Komunikasi Visual. Ini peminatnya berapa? 1.121. Hanya diambil 58. Anak kita itu bisa masuk ke sana. Jadi, ini PJJ-nya SMMTA nanti hasilnya gimana? Perlu diketahui di SMMTA PJJ dilaksanakan dengan semaksimalnya. Kemarin kami memantau Bapak Ibu, kaget kami. Jadi ada guru kita itu sedang menunggu suaminya di rumah sakit.
itu tetap melaksanakan pembelajaran. Tak pikir itu izin memberikan tugas pada anak-anak. Tidak, ternyata tetap mengajar, suaminya sakit di rumah sakit. Ada lagi yang menjalani isolasi di rumah sakit Muwardi. Saya cek ke Bapak Ibu guru, ke wali kelas yang tiap hari kan kita usahakan untuk memantau. Ternyata sudah kita siapkan guru pengganti, beliau ini sendiri yang hadir di kelas. Bayangkan sambil isolasi melaksanakan pembelajaran. Karena beliau lebih tenang. Merasa tenang ketika isolasi, mampu jalankan tugas, melaksanakan tugas. Kita tidak mengira. Ya, alhamdulillah perkembangan bagus. Ini sebagai wujud gambaran bahwa kita melaksanakan PJJ, ternyata hasilnya seperti ini. Saya tambahkan lagi ini nih ya, untuk melengkapi data. Mungkin tidak mengira ya kalau ada alumni kita diterima di pendidikan kewarganegaraan PPKN. Di sana itu yang daftar 1.161. Daya tampungnya hanya 86. 86 pendaftarnya 1.161. 1.161 yang diterimanya 86. Ini anak-anak sebagai gambaran bahwa persaingan masuk perguruan tinggi sekarang cukup ketat dan ternyata anak-anak kita mampu. Saya tambahkan lagi pendidikan bahasa Inggris. 1.281 pendaftar. Daya tampung di UNS hanya 87. Anak kita bisa nembus ke sana. Ini PGSD, siapa ini yang mungkin orang-orang itu kadang-kadang ya nyuwun ngapunten, itu jurusan bukan favorit, itu jurusan yang tidak saya suka. Ternyata PGSD itu pendaftarnya 2.817. Yang diterima 164. Ya, ini kebutuhan agak banyak ya, PGSD, jadi calon guru SD. Tapi ingat, yang mendaftar 2.817, yang diterima 164. BK, bimbingan konseling, 1.736, daya tampung 83. Ini tadi saya sebutkan itu untuk anak-anak kita yang mampu menembus ke sana. Ya, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik di SMMTA yang kami hormati, sedikit pengantar saya mengiringi edaran yang insya Allah akan segera kami sampaikan. Nanti silahkan dicermati bahwa ternyata pembelajaran secara online di SMMTA kita laksanakan dengan ya usaha kita sebaik-baiknya, kemudian mengantarkan alumni kita untuk bersaing di perguruan tinggi, ternyata bisa cukup banyak lah yang diterima. Sebagai sekolah swasta dengan input yang tidak terlalu mempertimbangkan sisi akademis, ternyata bisa kita antarkan yang masuk perguruan tinggi sekian banyak ini. Ini mudah-mudahan bisa menjadi alat evaluasi kita, referensi kita untuk lebih bersungguh-sungguh khususnya anak-anak. Silahkan dengan PJJ yang kita laksanakan ini, bekerja dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik, laksanakan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya di rumah, berbakti pada orang tua, kemudian tugas-tugas dari Bapak Ibu guru laksanakan dengan baik, lebih khusus kelas 12, laksanakan tugas dengan baik untuk menyongsong tahun 2022 nanti, ganti kalian yang akan kami kabarkan pada adik-adik kalian. Mudah-mudahan yang diterima lebih banyak lagi, dan jangan berputus asa. Di dalam kondisi PJJ ini ternyata kita bisa menembus ke perguruan tinggi dengan jumlah yang cukup banyak di jurusan-jurusan yang tingkat persaingan juga cukup ketat. Di perguruan tinggi ada namanya angka keketatan persaingan, AKP namanya. Disitulah kita bisa meneliti bahwa anak kita ternyata mampu bersaing, dan faktanya kita bisa masuk 1.000 besar di antara 21.302 sekolah di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.